Sekarang pergi kalian dari rumahku. Angkat kaki sekarang juga. Aku berteriak seraya menunjuk para penalu itu satu persatu. Rin, aku masih suamimu. Aku tidak akan pergi dari sini. Kita bisa hidup bertiga di sini. Aku janji, aku akan adil padamu dan juga Hena. Toh selama ini juga aku bisa menghidupi kalian berdua. Kurang ajar. Jangan. Semua orang berteriak dan menghalangi Abah yang mengambil golok dari pinggang salah satu warga yang duduk di sampingnya. Ia mengacungkan golok itu ke depan Mas Andri. Gung, jangan gegabah. Nanti kamu bisa celaka. Bisa masuk penjara, ujar Pak RT. Abah yang memegang golok dengan bergetar akhirnya duduk kembali. Golok yang ia pegang diambil sama yang punya. Andri, suara lirih terdengar. Kita semua melihat pada ibu mertuaku yang memegangi dada seraya memanggil nama anaknya. Mungkin ia kaget ketika Abah berdiri dengan golok di tangannya tadi. Ibu kenapa? Mas Andri menghampiri wanita itu. Semua anaknya panik hingga akhirnya ibu tidak sadarkan diri. Ibu, suasana tegang kini berubah panik saat ibu mertuaku tumbang. Mas Andri dan Ari menggotong ibu ke dalam kamar. Hena dan Ira pun tak mau ketinggalan. Bah, kita pulang saja yuk. Tidak ada gunanya kita di sini juga. Mereka tidak akan mau pergi. Apalagi ibunya Mas Andri sakit, tuturku. Ah, itu hanya sandiwara. Kebohongan dia supaya kita tidak mengusir dia, ujar Abah berdiri hendak menyusul mereka. Namun baru juga satu langkah Mas Andri keluar dari kamar. Bapak-bapak, saya mohon untuk pulang. Kasihan ibu saya. Ia shock. Ibu butuh ketenangan, ujarnya menangkupkan kedua tangan di dada. Seenaknya saja kamu mengusirku. Ini rumah anakku. Ada juga kamu serta keluargamu yang pergi. Bapak kembali tersulut emosi saat mendengar permintaan Mas Andri. Saya tahu, Bah, tapi izinkan kami tinggal beberapa hari saja di sini sampai ibu kembali sehat. Saya janji akan segera meninggalkan rumah ini. Mas Andri kembali menjawab. Tidak bisa. Harus sekarang kalian pergi. Kalian bisa tinggal di rumah si Ria, rumah si Hena. Tidak bisa begitu dong. Rumahku sempit, tidak akan cukup untuk banyak orang. Kalau cuma si Andri doang bisa. Kalau sama ibu serta kedua adiknya mana bisa. Ibu Ria kini bersuara. Wajah Mas Andri memucat mendengar penolakan dari mertuanya. Aku mengangkat sebelah sudut bibir. Sepertinya jalan kehidupan Mas Andri akan kembali ke semula. Tuh dengar, mertuamu menolak kedua adik serta ibumu. Hanya anakku yang ridho dan ikhlas menampung keluargamu. Tapi dengan sombongnya, kamu malah menyakiti hatinya, ujar Abah seraya tertawa. Ia puas melihat wajah memelas Mas Andri. Mas Andri mengusap wajah kusutnya. Ia kembali menangkupkan kedua tangan. Abah, Arin, saya mohon biarkan kami tinggal di sini dulu. Minimal sampai ibu sembuh dan bisa pulang ke Jawa, tuturnya. Oke, aku izinin. Arin, Abah membentak saat aku mengizinkan Mas Andri untuk tetap tinggal di sini. Tapi dengan satu syarat, ucapku lagi. Syarat apa, Rin? Mas Andri bertanya dengan tidak sabar. Talak aku sekarang juga. Ceraikan aku di sini. Biar semua orang yang ada di sini menjadi saksinya. Mas Andri membuka mulut. Kemudian ia memejamkan matanya sejenak. Kulihat Abah pun mengangguk lemah. Mungkin tadi Abah tidak mengira aku akan meminta hal ini.
Tapi Rin, kamu tidak punya pilihan lain, Mas. Mas Andri mendesah. Ia berat bercerai dariku karena masih menginginkan uangku. Sayang, aku tidak ingin lagi mengeluarkan uang untuk dia dan keluarganya. Apalagi Abah sudah menarik fasilitas yang menjadi sumber penghasilan buatnya. Arini Nur Rahmadinah, aku ceraikan kamu dengan talak 1. Pelan, namun bisa aku dengar jelas. Selanjutnya, aku duduk dengan menyandarkan punggung pada tembok, diikuti Abah yang menggenggam tanganku. Aku tersenyum kaku, tidak pernah berpikir jika usia pernikahanku akan berakhir di bulan ke-6. Masih sangat baru bagi sebuah hubungan pernikahan. Tak apa, Rin, ini adalah awal untukmu menggapai bahagia. Seseorang dari samping memberikanku kekuatan. Iya, Bah, orang tua yang paling depan menjadi tameng untukku. Aku mengangguk. Semua orang menatapku iba, tidak terkecuali Yusuf yang sedari tadi menjadi saksi terbukanya aib pernikahanku. Dia melihatku mengepalkan tangan dan mengangkatnya sedikit, seolah dia tengah memberikan dukungan, menyemangatiku yang tengah terpuruk. Aku pun membalasnya dengan senyum yang kupaksa. Kalau begitu, semuanya sudah beres ya, sudah clear. Tidak ada lagi yang mesti diperdebatkan, dipermasalahkan lagi. Bapak-bapak, mari sekarang kita kembali ke rumah masing-masing. Lanjutkan tidur kita yang sempat tertunda. Biarkan untuk urusan selanjutnya menjadi urusan Abah Agung dengan Andri. Untuk masalah rumah, ya, karena pernikahan Arin dan Andri sudah diakhiri dengan adanya talak yang tadi kita dengar. Pak RT memberikan kata-kata terakhir dalam diskusi ini. Bukan diskusi, lebih tepatnya membongkar rahasia. Para warga satu persatu mulai meninggalkan rumah ini. Abah pun mengajakku untuk pulang. Namun aku menghentikan Abah dengan membisikkan sesuatu ke telinga dia. Abah mengangguk, ia mengerti. Dari, panggil Abah. Mang Dery yang sudah berjalan sampai ke jalan membalikkan badan, melihat Abah dan bertanya, "Bawa mobil ke sini," suruh Abah. "Untuk apa, Bah?" tanyanya. "Nanti kau pun akan tahu, cepetan." Mendengar Abah meninggikan suara, Mang Dery langsung mengangguk patuh. Ia pun lari tunggang langgang, tidak ingin Abah menunggu. Mobil yang dipakai Mang Dery untuk mengangkut pasir dan batu ialah mobil milik Abah. Jadi, dia tidak akan berani membantah jika Abah menyuruhnya. "Mobil untuk apa, Gung? Kakimu kram lagi?" tanya Pak RT. Ia belum pulang sebelum memastikan semua warganya kembali ke rumah. "Kau lihat saja nanti, Teh," tutur Abah. "Sekarang hanya ada kita bertiga yang masih belum pulang. Adapun orang-orang di dalam rumah yang masih berada di kamar ibu." "Kalian nungguin apa?" tanya Hena yang menyadari kita masih berada di sini. "Terserahku dong, ini kan rumah aku," ujarku jutek. Hena memutar bola mata. Ia seperti nyonya duduk di sofa dengan mengangkat kedua kaki ke atas meja. Karena tenggorokan terasa haus, aku memutuskan untuk mengambil air ke dapur. "Astagfirullah," aku berucap lirih saat melihat dapurku yang amat sangat berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel, kursi meja makan yang tidak beraturan. Apa yang dilakukan wanita itu hingga ia tidak sempat membereskan dapur, membiarkan sisa-sisa makanan jadi makanan semut merah. Pakai apa aku minum? Tidak ada gelas bersih di rak. Semuanya menumpuk di tempat cuci piring. Akhirnya aku mengambil plastik bening yang selalu ada di dalam bufet.
menekan keran dispenser hingga air masuk ke dalam plastik. Lalu aku minum dari sudut bawah plastik yang aku lubangi terlebih dahulu. Menyedihkan. Setelah minum, aku mulai mencabut kabel kulkas. Nanti jika mobil Mang Dery datang, aku bisa langsung mengangkutnya. Aku pun mengeluarkan isi kulkas yang tidak seberapa itu. Hanya ada beberapa butir telur dan mie instan dari dalam sana. Ya, tujuan Abah menyuruh Mang Dery mengambil mobil yaitu untuk mengangkut barang berharga di sini. Aku tidak ikhlas jika mereka masih menikmati fasilitas rumah ini dengan lengkap. Apalagi perabotan di sini semuanya baru. Aku beli saat setelah menikah. Aku melihat isi magicom dan isinya nasi yang sudah mengerak. Aku menggelengkan kepala seraya mencabut kabel dari terminal listrik, mengangkat teflon menggunakan lap tangan. Kemudian aku memindahkan nasi ke dalam wadah kecil. Aku mencuci teflon hingga bersih, sampai tak ada lagi sisa nasi di dalam sana. Rin, kamu mau masak? Kebetulan aku pun lapar, Rin. Mas Andri datang menghampiriku. Aku memicingkan mata, melihat ke arahnya. Aku bukan ingin masak, hanya ingin membersihkan ini saja. Kalau mau makan, suruh istrimu buat masak, kataku seraya mengelap teflon dengan lap kering. Rin, apa salahnya sih jika kita hidup bersama? Aku masih sangat menyayangi kamu, Rin. Hena hanya untuk hiburanku saja. Hatiku lebih condong padamu. Aku tidak mengindahkan ucapan Mas Andri. Aku keluar dari dapur dengan membawa magicom. Mau dibawa kemana itu, Rin? Tanya Mas Andri. Aku tidak menjawab, kemudian menyimpan perabotku di teras rumah. Tidak berapa lama, Mang Dery datang dengan mobil truk yang biasa ia kendarai. Bantuin ngangkat, Mang, kataku. Mang Dery mengangguk. Ia turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah. Begitupun dengan Abah. Mereka pergi ke dapur untuk mengambil kulkas. Mau dibawa kemana kulkas itu? Hena yang melihat kulkas dari dapur di bawah langsung teriak dan beranjak dari tempat duduknya. Diam di tempat, ini rumahku dan itu barangku. Aku berhak membawa apa saja yang ingin aku bawa. Tidak bisa gitu dong, Arin. Ini juga rumah Mas Andri. Oh, bukan sayang, ini hanya rumahku. Dia tidak punya andil apa-apa atas rumah serta isinya ini. Aku memotong ucapan Hena seraya mengangkat tangan ke arahnya. Mana lagi? Tanya Mang Dery. Ini dulu deh. Aku menunjuk sofa. Apa dan Mang Dery kemudian mengangkat sofa serta meja. Rin, kamu jahat banget, Rin. Sampai semua barang di rumah ini kamu bawa. Ucap Mas Andri tidak terima dengan keputusanku. Kamu lebih jahat, Mas. Sudah aku kasih hidup enak, malah mencari masalah. Nikmatin saja apa yang kamu punya, karena aku sudah tidak akan membagi apa yang aku punya denganmu. Kita bukan siapa-siapa lagi. Aku kembali ke dapur, mencabut regulator dari kompor dan tabung gas, membawanya ke depan untuk aku masukkan ke dalam mobil. Rin, kalau kamu bawa itu, kita masak gimana? Sudahlah kamu membawa penanak nasi, sekarang kamu pun membawa kompor dan gas. Buat tunggu, kamu bisa cari kayu bakar untuk masak, kataku pada Mas Andri. Jangan dibawa, Hena berteriak saat Mang Dery mengambil TV. Hena memegangi tangan Mang Dery, tidak mengizinkan pria itu membawa salah satu hiburan di rumah ini. Aku menarik tubuh Hena, mendorongnya ke belakang hingga ia terjungkal. Rin, kamu kasar sekali, ujar Mas Andri membantu wanita itu berdiri.
Cara dia menyakitiku pun sangat kasar. Aku berucap dengan mata tajam. Hampir semua barang-barang di rumah ini sudah berpindah ke dalam mobil. Kulkas, TV, sofa, kompor, dan gas, juga penanak nasi. Mesin cuci, serta kursi dan meja makan pun tak ketinggalan dari daftar. Semua barang yang bisa laku dijual, aku angkut. Tidak ingin mereka menikmati uang dari menjual barang-barangku. Rin, kasur tak kamu bawa? Tanya Abah. Ia mengelap keringat menggunakan lengan. Aku menggeleng. Aku jijik membawa kasur yang sudah dipakai bersenggama oleh Mas Andri dan Hena. Jangan dibawa. Hena kembali berteriak saat Mang Dery membawa kipas angin. Terjadilah tarik-menarik antara Hena dan Mang Dery. Hingga akhirnya, patah, ujar Hena histeris melihat kipas duduk yang patah menjadi dua. Pintu kamar terbuka. Ibu mertua yang tadi sempat pingsan keluar dari kamar. Ia bingung melihat rumah yang kosong tanpa perabotan. Hanya ada lemari kaca di ruang tengah. Perabotannya kemana, Dri? Tanya ibu. Dibawa Arin, Bu. Kenapa dibawa? Karena aku tidak mau berbagi lagi dengan Mas Andri, Bu. Aku menjawab. Kenapa begitu? Kalian suami istri. Kita sudah bercerai. Mas Andri sudah menalakku, kataku lagi. Apa? Terus kita pulang ke Jawa, uang dari mana, Andri? Mas Andri menggeleng. Aduh. Ibu kembali memegangi dadanya dan akhirnya ia bruk. Ibu kembali pingsan. Aku bodoh amat. Melihat ibu pingsan lagi, aku buru-buru menarik tangan Abah untuk keluar dari dalam rumah. Segera aku naik ke atas mobil dan menyuruh Mang Dery untuk tancap gas. Aku tak mau jika terlalu lama di sana, Mas Andri akan meminta uangku dengan alasan berobat ibunya. Aku pelit, perhitungan, iya memang. Aku sudah tidak mau lagi mengeluarkan uang sepeser pun untuk mereka. Cukup sudah baktiku pada keluarga Mas Andri. Biar sekarang urusan keluarga Mas Andri menjadi tanggung jawab Mas Andri sebagai kakak tertua di sana. Sudah sampai, Bahrin. Mang Dery menghentikan mobil. Aku dan Abah turun mempersilahkan Mang Dery untuk masuk dan beristirahat sebentar. Aku ke dapur membuatkan 2 cangkir kopi untuk Abah dan Mang Dery. Barangnya mau diturunkan sekarang, Bah? Tanya Mang Dery. Aku dan Abah saling pandang, lalu mataku melihat ke sekeliling rumah Abah yang tidak seberapa besar ini. Lalu muncullah sebuah pertanyaan dari dalam hatiku. Mau disimpan di mana semua barang yang aku bawa dari rumah sana? Sedangkan rumah Abah ini tidak sebesar rumahku. Juga tidak ada ruangan kosong untuk menyimpan perabotanku. Alhasil aku menepuk jidat karena kebingungan. Besok kamu narik gak? Kalau tidak ada, biarkan saja semua barang itu di dalam mobil. Aku capek kalau harus menurunkan barang-barang itu sekarang, ucap Abah. Mang Dery mengangguk paham. Mang Dery tidak tahu kalau itu hanya alasan Abah saja. Ia sedang mencari cara lain untuk menyimpan perabotanku. Ya sudah, kalau gitu saya tutup saja pakai tenda, takutnya nanti akan hujan. Mang Dery beranjak. Ia menutup seluruh bagian belakang truk hingga rapi. Kemudian ia pamit pulang dengan berjalan kaki. Setelah sebelumnya Mang Dery memberikan kunci mobil pada Abah. Aku dan Abah kembali masuk, duduk di kursi dengan meluruskan kaki. Benar-benar di luar dugaan, si brengsek
ternyata lebih brengsek dari yang Abah kira. Abah menggeleng-gelengkan kepala seraya berdecak. Aku pun sepemikiran dengan Abah. Tidak ada tanda-tanda bahwa Mas Andri telah mendua sejak 3 bulan yang lalu. Aku kira rumah tanggaku baik-baik saja. Adapun aku mulai curiga pada Hena itu terjadi akhir-akhir ini, karena aku selalu mendapati pesan yang masuk ke ponsel Mas Andri. Sekarang aku mulai paham jika sebenarnya Hena sengaja menunjukkan kedekatan dia dengan Mas Andri agar aku tahu bahwa mereka memang memiliki hubungan. Tapi selama ini aku selalu abai, selalu mendengarkan apa kata Mas Andri yang bilang kalau Hena yang masih mencari-cari kesempatan, sedangkan dia selalu menjaga hati dan perasaan. Menyebalkan. Aku terlalu bodoh dan percaya dengan kata-kata dusta Mas Andri. Tidur, Rin. Jangan terlalu banyak pikiran. Jangan lagi memikirkan si Andri. Apa akan urus perceraianmu agar cepat selesai. Apa berdiri, ia berlalu masuk ke kamarnya, seraya menepuk pundakku pelan. Aku pun masuk ke kamarku dan merebahkan diri di atas ranjang, melihat langit-langit yang sedikit berdebu. Aku melirik jam dinding di ponselku. Kini waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Namun rasa kantuk tak kunjung datang. Aku bangun dari pembaringan, pergi ke kamar mandi untuk membasuh muka dengan air wudhu. Selanjutnya aku menggelar sajadah dan memakai mukena. Aku melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di sepertiga malam, memohon diberikan kekuatan serta keikhlasan dalam menjalani ujian ini, meminta agar aku tidak menyimpan dendam pada orang-orang yang telah menzolimiku. Usai melaksanakan sholat tahajud, aku kembali membaringkan tubuh, memejamkan mata sebelum waktu subuh tiba. Bersambung.